Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini seperti biasa kita akan nge-review dan nge-breakdown series Loki season kedua episode pertama yang mind-blowing banget itu ya guys ya. Sumpah deh, episode pertama series Loki season kedua kemarin yang udah tayang, ini betul-betul menguras pikiran kita ya teman-teman ya. Banyak banget teka-teki, banyak hal yang susah untuk dijelaskan. Tapi di sini aku akan berusaha untuk bisa menjelaskannya dan boleh diskusi bareng juga ya teman-teman. Wah, keren banget nih series Loki ya. Pokoknya menurut aku dari semua series Loki ini sangat krusial banget ya. Sangat penting banget untuk keberlangsungan Marvel Multiverse di MCU. Tapi sebelum kita mulai, aku mau promosi dulu ya kaos-kaos keren dari CoStar Store. Di sini ada banyak banget desain kaos-kaosnya, ada desain Marvel, desain fantasi, House of Dragon, One Piece, anime dan yang lainnya. Langsung aja order ya, berkualitas dan harganya terjangkau. Linknya sudah aku taruh di description box. Langsung aja order at CoStar Store. Dan bagi kalian yang belum gabung grup Telegram Jokastoy, segera join ya guys. Sudah aku pin di kolom komentar nih link invite grupnya untuk diskusi bareng. Oke guys, ini dia breakdown episode pertama Loki season kedua. Here we go. Episode pertama Loki ini melanjutkan ending dari season pertama, di mana Loki itu terlempar melalui time door sesaat setelah ia bertarung dengan Sylvie ya di season pertama. Ternyata di sini Loki malah pergi ke masa saat awal-awal TVA itu masih dibentuk, dan He Who Remain atau Nathaniel Richard itu tidak menyembunyikan dirinya dari para agent TVA ya. Jadi di sini pemimpinnya masih jelas banget adalah si He Who Remain itu, dibuktikan dengan patung Nathaniel Richard. Di sini bukan patung Timekeeper. Namun karena Loki kembali ke masa saat awal-awal TVA ini terbentuk di masa lalu, sehingga orang-orang yang ia kenal seperti Mobius, Casey, Hunter B15 itu tidak mengenali Loki. Namun Loki itu mengenali mereka semua. Gila ya, sinematiknya secara ini project series keren banget ya. Apalagi di sini ada patung He Who Remain yang keren banget di TVA ya. Wah, gila banget sih CGI-nya, keren banget ya guys. Terus ditambah lagi yang aku suka dari series Loki, instrumen atau musik backgroundnya, soundtrack itu tuh kayak nggak main-main ya. Berkualitas dan juga ngena banget untuk menggambarkan tentang kekacauan multiverse dan perjuangan si Loki di season kedua dan season pertama kemarin. Pokoknya top banget musiknya. Di sini terlihat patung He Who Remain ya teman-teman di tengah-tengah TVA. Dan kalau kalian perhatikan, patung ini kostumnya agak berbeda dengan kostumnya He Who Remain. Kostumnya di patung ini malah lebih mirip dengan varian-varian yang muncul di ending credit scene Ant-Man Quantumania ya, yang varian Nathaniel Richards yang ini ya. Nah, lebih mirip ke sini sih pakaiannya, klasik komik. Loki pun dikejar-kejar oleh Mobius, Hunter B15 dan agent TVA Minutemen karena merasa bahwa Loki adalah penyusup ya. Karena mereka tidak mengenal siapa itu Loki, karena Loki datang ke masa di mana memang TVA baru terbentuk dan belum kenal dengan Loki. Loki langsung kabur menggunakan mobil terbang ya. Ini mobil terbangnya mirip banget dengan yang di film Harry Potter. Dan juga menabrak kantor TVA, mengejutkan Casey. Casey di sini sedang mendengarkan podcast di headphone-nya itu ya. Yang dimana ini adalah podcast yang sama didengarkan oleh Stephen Grant di series Moon Knight episode pertama. Ini podcast radio cewek gitu berjudul Staying Awake. Casey pun terkejut ya karena tidak mengenali Loki, dan monitor TVA itu pun jatuh dan menghancurkan lambang TVA yang ada di bagian lantai gitu ya. Ada kayak crack gitu ya. Segera terjadi time slipping di badan Loki yang menariknya ke waktu di masa depan. Dimana ternyata di sini si Casey itu sudah mengenali Loki, dan crack atau retakan di lantai lambang TVA itu ada ya. Karena kan tadi di masa lalu Loki yang menyebabkannya. Karena apapun yang terjadi di masa lalu akan mempengaruhi apa yang terjadi di TVA-nya Loki. Jadi memang time slipping yang terjadi di badannya si Loki ini sangat menyakitkan ya teman-teman. Terjadi pasca ia dan Sylvie membunuh He Who Remain dan kabur dari Citadel End of Time itu ya guys. Kalau kalian perhatikan, konsep time travel yang terjadi di series Loki episode pertama ini mirip banget dengan konsep time travelnya X-Men Days of Future Past dan series Miss Marvel, dimana merubah masa lalu itu juga merubah masa depan. Apapun yang kita lakukan di masa lalu akan berefek ke masa depan. Ini jelas sangat berbeda dengan konsep time travelnya Avengers Endgame ya, dimana merubah masa lalu tidak akan merubah masa depan, namun memunculkan garis waktu yang baru dan new alternate timeline. Jadi apa yang Loki lakukan di masa lalu pada saat di TVA itu berefek dengan TVA di masa depan ketika ia bertemu dengan Casey ini. Wah, gila banget ya teman-teman ya. Akhirnya MCU itu memperkenalkan konsep-konsep time travel yang baru yang tidak sama dengan Avengers Endgame. Konsep time travelnya Miss Marvel Kamala Khan ketika ia time traveling ke
ke masa lalu neneknya ketika masih kecil. Dan apa yang kita lihat di episode pertama Loki season kedua ini ya, si Loki ini merubah masa lalu kemudian berefek ke masa depan dirinya sendiri. Well, akhirnya si Loki pun berusaha untuk mencari Mobius dan Hunter B15. Namun terjadi time slipping lagi yang membuat badannya itu menghilang, membuat Casey bingung ya. Kemudian dilanjutkan dengan scene Mobius dan Hunter B seperti di season pertama kemarin melihat kehancuran multiverse dan kekacauan yang terjadi ya setelah mereka mengetahui kebenaran tentang TVA, di mana Timekeeper itu adalah robot dan mereka semua adalah varian yang diambil dari garis waktu yang berbeda-beda untuk menjadi agen-agen TVA. Pokoknya di sini sudah terungkaplah kebenarannya sama seperti di akhir season pertama kemarin. Diperkenalkan karakter baru yaitu Hunter X5 yang memanggil Mobius dan Hunter B15 untuk menghadap General Dox dan Hakim Gamble di ruang perang di War Room untuk membahas kekacauan yang terjadi dan kaburnya Hakim Ravonna Renslayer. Loki tiba-tiba muncul karena time slippingnya di depan Casey dan mengejutkannya dan mengejar Mobius dan Hunter B15 untuk berkata yang sesungguhnya apa yang terjadi. Terjadi pertemuan antara Mobius, Hunter B15, General Dox dan Hakim Gamble. General Dox di sini dulu dikatakan menurut bocoran adalah salah satu variannya Sylvia, General Dox. Tapi ternyata katanya sih dirubah sih nggak jadi. General Dox ini namanya mirip dengan Mr. Paradox ya, salah satu agent TVA juga di komik Marvel. Namun Mr. Paradox ini adalah orang yang berbeda dengan si General Dox ini, karena Mr. Paradox ini nantinya agent TVA yang akan muncul di film Deadpool ketiga dan Wolverine tentunya. Terjadi time slipping lagi dengan Loki yang memindahkannya ke masa lalu ya. Terjadi time slipping bagi Loki dan memindahkannya ke masa lalu. Dia muncul di ruang yang sama dengan Mobius dan Hunter B15, namun bedanya di masa yang berbeda. Di sini Loki melihat ruangannya masih didekorasi dengan dekorasi original lengkap dengan patung kepala He-Who-Remain yang berjumlah 5 ya teman-teman. Wow, aku nggak ngerti ya, 5 kepala He-Who-Remain atau Nathaniel Richard ini apakah benar dia semua atau representasi dari 5 varian Nathaniel Richard seperti Immortus, Paraora Mathed, Scarlet Centurion, Kang the Conqueror ataupun si He-Who-Remain itu sendiri. Loki pun terlihat memutar sebuah rekaman ya di ruangan yang sama, namun ini di masa lalunya TVA. Terlihat di sini suaranya dari He-Who-Remain itu sendiri ya, bersama orang yang ia cintai yaitu si Ravonna Renslayer, karena memang kalau di versi komiknya Ravonna dan Nathaniel Richard memiliki hubungan cinta. Terlihat di sini General Dox itu tidak setuju dengan apa yang dilakukan Mobius karena mereka berhenti untuk nge-burn atau menghancurkan garis waktu yang baru muncul. Padahal jika tidak di-burn akan terjadi kekacauan yang besar. Mereka tidak mau melakukannya karena mereka sudah tahu kebenaran tentang apa yang terjadi, bahwa mereka semua varian dan apa yang mereka lakukan hanya akan menimbulkan kesedihan karena membunuh orang lain gitu ya dengan di-burn gitu guys. General Dox di sini terlihat banget ya sangat berambisi untuk menghancurkan garis-garis waktu yang bercabang itu. Aku nggak tahu ya General Dox di sini apakah villain atau enggak, tapi dia di sini akan sangat berperan penting dengan Hakim Gamble yang terlihat itu seperti membela Hunter B15 dan Mobius. Terlihat banget ya mereka semua di sini juga bingung ya. Timekeeper ternyata robot, ternyata mereka semua varian, dan sangat sulit sekali untuk memutuskan kemana TVA ini akan melanjutkan tugasnya untuk menghancurkan garis waktu bercabang atau tidak. Hakim Gamble akhirnya memerintahkan untuk agent TVA berhenti menghancurkan timeline sampai mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba Loki pun muncul ya dan menghancurkan lukisan Timekeeper untuk mengungkap patung asli dari He-Who-Remain yang memiliki 5 kepala seperti yang ia lihat di masa lalu ya. Loki pun mengungkap siapa sosok asli dari pemimpin TVA yaitu si He-Who-Remain, dan ia berkata Sylvie akan membunuhnya. Nah di sini kan si Loki nggak tahu kalau Sylvie itu udah berhasil membunuhnya karena kan dia dilempar oleh Sylvie sebelum Sylvie membunuhnya ya. Di sini General Dox sangat berambisi sekali untuk menangkap Sylvie dan memerintahkan Hunter X dan agent TVA lainnya untuk bersiap menangkap si Sylvie. General Dox ini memang sangat suspek banget ya guys. Akhirnya di sini Loki dan Mobius bertemu ya teman-teman. Di sini mereka bertemu, sudah saling kenal dan memang ini Loki dan Mobius di masa yang sama. Akhirnya di sini Loki bercerita tentang apa yang terjadi, bahwa ia berhasil ke Citadel End of Time dan bertemu dengan He-Who-Remain dan mengetahui kebenaran tentang TVA dan juga peringatan, warning, varian-varian dan kehancuran yang akan datang karena membunuh He-Who-Remain. Loki juga berkata bahwa He-Who-Remain itu menghapus ingatan Mobius dan para agent TVA lainnya, jadi mereka nggak ingat siapa bos mereka awalnya dulu yang memang He-Who-Remain dan berubah jadi percaya sama Timekeeper. Mobius tidak percaya kalau Loki ini ke masa lalunya
loginya TVA, karena TVA itu tidak ada masa lalu. Namun Mobius percaya setelah melihat time slippingnya si Loki, dan Mobius mengajak Loki untuk bertemu dengan Obi atau Ouroboros untuk mencari cara agar si Loki ini tidak terjadi time slipping lagi di badannya. Ouroboros di sini diperankan oleh Ke Huy Quan ya, yang memerankan karakter Wayman di film Everything Everywhere All at Once yang konsepnya multiverse juga ya guys. Akhirnya bertemulah di sini Loki, Mobius dan Obi atau Ouroboros ya teman-teman. Terjadi time slipping dan membuat Loki pindah ke masa lalu ketika si Obi ini masih muda. Mobius pun meminta bantuan Obi untuk memperbaiki time slippingnya si Loki ini ya teman-teman. Dan di masa lalu ternyata Loki lah yang memberikan julukan kepada Obi, di mana Obi itu menyukai julukan tersebut, makanya ia gunakan di masa depan. Seharusnya di TVA tidak terjadi time slipping, namun terjadilah di tubuh Loki. Obi berkata bahwa ia tidak bisa memperbaiki time slipping di Loki. Namun akhirnya ia bisa ya, karena Loki sedang berbicara dengan Obi di masa lalu. Dan masa sekarang Obi itu menerima ingatan dan memori masa lalunya. Kemudian ia berasa terpikir bahwa ia pernah dahulu bertemu dengan Loki, padahal itu adalah masa lalu yang baru saja terjadi ketika Loki time slipping ke masa lalunya si Obi. Sehingga di sini waktu berjalan bersamaan ya, antara Loki yang bertemu dengan Obi di masa lalu dan juga Obi bersama Mobius di masa yang sekarang ini, membicarakan tentang alat yang akan Obi buat membantu si Loki ini, yaitu Aura Temporal Extractor. Awalnya alat ini belum dibuat oleh si Obi ya di masa sekarang, namun ternyata karena ia bertemu Loki sudah di masa lalu dahulu, jadi ternyata ia sudah membuat si mesin Aura Temporal Extractor ini dan baru nyampe ingatannya ke masa sekarang ketika Obi berbicara dengan Mobius. Jadi ini konsepnya itu agak sedikit beribet ya teman-teman, sehingga harus benar-benar fokus nonton series ini tentang perpindahan scene per scene karena perbedaan waktu masa lalu dan masa depan. Perlu kalian ketahui ya, Aura Temporal Extractor ini pernah muncul di credit scene Ant-Man Quantumania ketika Victor Timely memperkenalkan mesin yang sama dengan nama yang sama juga, mesin ekstraktor namun namanya Temporal Marvel. Ouroboros menjelaskan kepada Loki di masa lalu cara kerjanya nanti akan seperti apa. Mereka harus pergi ke pusat Temporal Loom atau The Time Loom dan menggunakan alat ekstraktor yang diciptakan Obi tersebut, dan nantinya bisa menarik Loki keluar dari aliran waktu atau time stream. Namun sebelum itu Loki harus memprune dirinya sendiri atau menghilangkan dirinya sendiri ya teman-teman. Karena kalau di-prune, Loki akan terbebas dari waktu dan mesin ekstraktor si Obi itu bisa menarik Loki ke masa kini sehingga badannya tidak akan terjadi time slipping atau berpindah-pindah waktu masa lalu masa depan seperti yang ia rasakan itu ya teman-teman. Namun ini berbahaya karena radiasi energi temporal itu bisa menghancurkan badan seseorang ya kalau mendekati mesinnya. Jadi si Mobius ini agak sedikit takut. Obi ini sangat pintar dan jenius ya. Dialah dibalik dari semua teknologi dan mesin-mesin TVA bersamaan dengan Hihuriman menciptakannya. Ia berkata bahwa garis waktu bercabang, timeline bercabang melebihi garis merah, itu membuat Loki jadi time slipping dan lonjakan energi yang besar di TVA ini ya, kayak mau meledak gitu guys. Karena timeline bercabang inilah membuat Temporal Loom yang merupakan jantung dari TVA itu overload atau kelebihan muatan. Karena Temporal Loom atau jantung TVA ini didesain untuk membuat aliran waktu yang sesungguhnya setelah diolah secara mentah gitulah ya. Jadi kayak sebuah mesin menciptakan sacred timeline gitulah dari banyak timeline yang bercabang. Tapi karena ini bercabangnya overload sehingga akan menimbulkan ledakan besar. Obi pun membuka pintu besi menuju pusat Temporal Loom jantung TVA yang pintunya besar banget, mirip dengan pintu dari ruang Cerebro Profesor X di X-Men ya guys. Ini betul-betul memorable banget sih, mirip banget dengan pintu besinya Profesor X. Obi sangat terkejut ya melihat mesin Temporal Loom ini yang akan meledak dan hancur, dan menyuruh mereka untuk memprune atau menghancurkan garis cabang yang baru. Namun Hunter B15 dan Mobius menolak itu karena hanya menghancurkan kehidupan orang lain. Maka Obi harus memutar otak untuk mencari solusi lainnya dan menjalankan misi mereka untuk menghentikan time slippingnya si Loki. Mereka harus bergegas ya, karena mesin Temporal Loom ini akan meledak kalau tidak segera diatasi si time slipping Loki. General Dox dan para agen TVA lainnya mempersiapkan kru besar-besaran untuk pergi mencari Sylvie ya teman-teman ya. Terjadi time slipping lagi ke badannya Loki, membuat ia meninggalkan tongkat prune-nya itu dan mengirimnya ke masa depan ketika si Mobius ini sudah berhasil dan bersiap-siap menuju pusat dari mesin
mesin temporal loom itu yang bisa menghancurkan badannya kayak menjadi debu gitu ya teman-teman. Segera Loki ini mencari cara dan mencari tongkat si prune itu karena ia harus ngeprune dirinya sendiri sesuai dengan arahannya Obi ketika waktu jam yang ia pegang itu berubah menjadi hijau. Karena si Mobius ini harus memasangkan alat ekstraktor temporal itu ke temporal loom. Mobius sekuat tenaga memasang ekstraktor ke mesin temporal loom itu yang mengeluarkan energi, menghancurkan sedikit demi sedikit suit atau kostum astronotnya itu. Sedangkan Loki masih berusaha mencari tongkat prune-nya yang tidak ketemu. Dirasa akan gagal, Obi langsung menyuruh Mobius untuk menyerah dan masuk sebelum ia menutup pintunya ya teman-teman, karena akan terjadi lonjakan dan ledakan energi dari temporal loom tersebut. Waktu habis ya, Loki gagal memprune dirinya sendiri di waktu yang ditentukan oleh si Obi. Ia mendekati telepon yang berbunyi dan melihat lift terbuka dibuka oleh si Sylvie itu guys. Oke, kita melihat Lady Loki Sylvie di sini. Namun kalau kalian perhatikan di belakang si Loki ini ada dirinya sendiri ya, atau diri si Loki itu yang memprune dirinya sendiri agar bisa pas waktunya untuk ekstraktor di mesin temporal loom Mobius dan Obi tadi guys. Jadi yang memprune diri Loki ini sendiri adalah dirinya sendiri di masa depan. Kalian perhatikan ada orang yang berjalan dan tongkat prune yang menyentuh si Loki ini. Jadi Loki lah di masa depan yang memprune dirinya di scene ini. Mobius masih tidak menyerah ya, dan masih percaya bahwa Loki akan muncul. Di detik-detik terakhir, akhirnya Loki muncul, terlempar dari mesin temporal loom itu dan akhirnya berhasil ya teman-teman. Terbebas dari time sleeping bersama dengan Mobius, mereka berdua pun selamat dari lonjakan energi time temporal. Dan akhirnya episode pertama season kedua Loki ini pun berakhir ya teman-teman. Wow, mind blowing banget sih, keren banget ya teman-teman ya. Episode pertama Loki ini nggak sabar banget untuk episode keduanya akan seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan ending credit scene yang memperlihatkan Sylvie setelah ia membunuh Hyoryman menggunakan time pad pergi ke masa lalu, yaitu di tahun 1982 di Broxton, Oklahoma. Branch timeline atau garis waktu yang bercabang itu. Nah, ini adalah penampakan si Sylvie sesudah ia membunuh si Hyoryman di season pertama kemarin ya. Ia masuk ke kedai McDonald dan memesan makanan-makanan McDonald dan seperti bahagia gitu ya melihat bahwa ia sudah terbebas dari semuanya dan melihat orang-orang bahagia dengan kesibukan mereka masing-masing. Walaupun Sylvie nggak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi. Tentunya scene ini akan nyambung ya guys ya, dimana nanti Sylvie akan menjadi petugas McDonald dan akan ditemui oleh Loki. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya breakdown lengkap dari aku untuk Easter egg dan penjelasan episode pertama ini yang memang sangat membingungkan banget dan harus rewatch berkali-kali biar paham dengan konsep time yang diceritakan di episode 1 season kedua Loki ini yang memang out of the box banget ya. Konsep time atau waktunya berbeda dengan konsep time-nya si Endgame. Ini sama banget dengan konsepnya Days of Future Past, dimana merubah masa lalu bisa merubah masa depan. Sama seperti konsep waktunya Miss Marvel ya teman-teman. Boleh banget ya untuk kalian semua komen di kolom komentar kalau mau diskusi bareng dan apapun itu yang ingin ditanyakan, kita sama-sama diskusi bareng. Thank you for watching my videos. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.